kepedulian kita. Kenapa orang menjadi korban masih mau dimasukkan pasal ini, pasal itu? Tidak perlu. Mereka itu menjalani hukum ikhlas. Pada ikrahnya ada jelas itu adalah penyalahgunaan narkotika. Kenapa dipenjara? Dan sekarang terjadi seperti ini. Bagaimana kondisi lapas? Siapa yang tanggung jawab? Kepala lapas, pembina lapas, jaksa, penyidik, nggak ada yang tanggung jawab. Kemudian juga harus memahami kalau memang penyalahgunaan narkotika ya sudah, nggak usah proses-proses hukum, nggak usah cari-cari pasal, rehab. Itu. Maka menggunakanlah pasal undang-undang narkotika, udah cantik, itu udah bagus, jangan pakai KUHP. Kalau pakai KUHP ya sudah, dia memiliki, ya kan, menguasai, menyimpan, udah masuk pasal di situ. Tetapi ketika dia itu memiliki untuk konsumsi sendiri karena dia kecanduan, ya maka harus direhab. Amar ini harus direhab. Dan tidak berulang-ulang lagi sampai sekian kali. Kan banyak juga ini mau sampai nunggu yang sudah ada kejadian, itu artis juga sampai mengalami gangguan kejiwaan dan dikeluarkan karena ada gangguan kejiwaan. Nah, kita mau kemana nih negara ini, pemerintah ini? Dengan penyalahgunaan narkotika, sementara jumlahnya itu paling banyak di lapas itu. Oke, habis 90%, lapas Pondok Bambu sama sebegitu. Ya kan? Nah, pengedar mungkin lebih sedikit. Karena dengan begini, cara begini kan pengedar kan jadinya kan berhasil. Bisa menjual, bisa kemudian ini, kena lagi. Memang itu sasarannya. Maka saya sebagai Ketua Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga penyalahgunaan narkotika, radikalisme di Asosiasi Dosen Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, peduli hal ini. Karena apa? Di perguruan tinggi itu tidak ada yang zero narkoba. Hampir narkoba itu masuk di perguruan tinggi. Lingkungan pendidikan. Siapa yang menjadi korban? Ya anak-anak, di sekolah pun sama, di masyarakat sama. 32% anak remaja dewasa itu adalah korban. 50 orang dalam satu hari meninggal karena narkoba, itu korban. Dan ini bukan hal yang biasa, karena narkoba itu bisnis besar. Duitnya banyak. Gitu. Jadi kalau masih mengikuti hal seperti itu, ya rakyat kita yang akan ini. Dan kita bagaimana untuk masa ke depan menuju Indonesia emas, apalagi harus ingat itu Astacita yang ke-7. Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo tentang narkotika. Itu sudah jelas di situ untuk menciptakan Indonesia bersih narkoba. Yang Ibu tahu sendiri, amal ini kan katanya sudah ada perubahan secara sikap, spiritual segala macamnya. Tapi karena mungkin di sana dan lingkungannya juga mendukung gitu. Kabarnya peredaran narkoba juga lebih meluas di sana. Amal masih pakai juga mas di dalam opsi yang Ibu tahu? Iya, kalau saya lihat terakhir itu secara fisik, secara kasat mata saya itu sudah tidak, dan dia sudah mengatakan tidak menggunakan lagi gitu. Tetapi ini kan harus terus ada suatu pengawasan, tetap harus ada suatu pendampingan, nasihat juga supaya tidak mengulang, karena sistem pengulangan bagi yang kecanduan itu akan begitu. Sekarang tidak, tahun depan tidak, nanti 5 tahun bisa terjadi itu. Begitu. Karena apa? Sistem limbik ini loh yang sudah rusak. Fungsi saraf otaknya yang sudah rusak, apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, termasuk juga anak-anak yang pakai lem itu juga sudah kecanduan. Kecanduan itu kan kerusakan fungsi saraf otak. Nah, kita sebagai orang yang memahami hal itu, maka berilah pendampingan, berikanlah suatu bimbingan secara rohaninya, secara keagamaannya, melalui apa ya, rehabilitasi. Nah, kalau di penjara nggak ada rehabilitasi, untuk apa di penjara? Keluar nggak sembuh. Tapi kalau direhabilitasi, walaupun biayanya itu sama di penjara dengan direhabilitasi, tapi keluar dia sehat, dia sembuh, dia pulih, bisa produktif gitu. Oke. Tapi ada pertanyaan juga dari netizen. Rehab juga belum jadi jaminan karena Amar kan beberapa udah di hari pertama kedua seperti rehab juga, tapi hasilnya terulang kembali gitu. Ya. Nah, rehabnya itu ya harus yang tuntas. Tidak kemudian hanya masuk rehab 1 bulan, 2 bulan, itu kan ada asesmennya. Siapa yang memberikan asesmen? Ya dokter, psikiater, psikolog.
Diperiksa dari asesmen itu, sudah bisa tidak dia untuk keluar, untuk bisa sembuh nggak, didampingi. Dan juga keluarga. Nah, Amar ini nggak punya keluarga, ya kita-kita ini. Termasuk saya yang harus mendampingi Amar gitu, sebagai perempuan, sebagai ibu yang dia tidak punya siapa-siapa lagi gitu. Oke. Bu, seberapa hancurnya sih Bu Amar, artinya ketika mungkin ya udah ketiga bahkan mungkin ini diduga 4 kalinya gitu Iya. terlibat gitu. Nah, Ibu sebagai ibu angkat sendiri dari Amar, sehancur apa sih Bu Amar? Iya. Apalagi udah mau jelang keluar dari Iya. tiba-tiba dihadapin lagi dengan permasalahan baru. Ya, pasti stres, kecewa dan depresi. Jadi waktu yang masih di Jakarta Barat, saya tahu persis proses bagaimana proses proses hukumannya itu sehingga dia masuk sekarang ini. Itu selama ini kan dia kan juga mengalami stres, mengalami kekecewaan. Tapi sebenarnya dia udah ikhlas menerima apa yang dia perbuat untuk dijalani hukuman itu. Kemudian muncul lagi dengan hal seperti ini, tentu dia depresi. Nah, kalau depresi ini berkepanjangan, nanti sama dengan yang teman-teman yang lain, kemudian ada gangguan kejiwaan yang sudah dia nanti akan lebih berat lagi gitu. Nah, ini harus kita jaga gitu, karena yang sudah kemarin juga ada yang depresi, artis juga gitu. Nah, ini yang kita termasuk ya pemerintah, dalam hari ini siapa sih yang terlibat di dalam pemerintahan ini, kan ada penyidik, ada kejaksaan, ada lapas, dirjen lapas, semua itu ya perhatian penuh lah gitu ya untuk kepada penyalahgunaan narkotika ini untuk diperhatikan dan dipenuhilah kebutuhan-kebutuhan. Kok misalnya terbatas dengan fasilitas, terbatas dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang di budget efisiensi dan sebagainya itu, ya kita cari solusi yang lain, bermitralah dengan seperti Ganas Anak, bermitra dengan asosiasi dosen. Mereka punya orang-orang psikolog yang bisa memberikan turun ke bantuan untuk psikologis, untuk kondisi psikologisnya, untuk kondisi kejiwaannya, itu kan dari ahli-ahli masing-masing. Kalau di dalam lapas itu terbatas, budgetnya itu tidak ada, ya sinergi lah. Maka saya membuat kegiatan itu sinergi harmonisasi, bagaimana penyidik pertama itu yang akan menangkap, kemudian kejaksa yang akan menuntut, hakim yang akan memutuskan. Bagaimana ini bisa bersinergi dalam satu bahasa, jangan jalan sendiri-sendiri. Sinergi bersama, kalau penyalahgunaan narkotika tidak ada tawar-tawar lagi, langsung rehab. Di kejaksaan itu punya tempat rehab, tapi yang belum maksimal dimaksimalkan. Kalau tidak dimaksimalkan tempat-tempat rehab, ya penjara penuh. Sekarang semua penjara itu udah full, over. Saya di Tangerang itu over sampai dipindahin semua ke Jawa Tengah, ada yang ke Kudus, ada yang ke Pati, segala macam. Kasus-kasusnya, padahal itu kasus penyalahgunaan narkotika. Kalau penyalahgunaan narkotika mau dicari terus, bukan sumbernya, bukan pengedarnya, ya berantaslah pengedarnya itu. Tapi penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, nggak ada tawaran lagi. Amar termasuk yang harus direhab. Dan itu dari awal selalu saya mengatakan rehab dia, supaya pulih. Dan terakhir saya lihat, dia kondisinya sudah bagus, udah ngobrol dengan saya, udah secara saya dari 98 mengamati penyalahgunaan narkotika, kondisi fisiknya, mentalnya, Amar udah bagus. Tetapi yang saya sayangkan, yang saya sesalkan, kenapa itu kejadian di Januari kok sekarang tiba-tiba diambil di Cipinang. Dan kenapa Amar ada di Cipinang? Itu kan bukan ini, kenapa enggak di tempat narkotika? Dan tempat narkotika itu juga perlu diketahui, bukan hanya penyalahgunaan narkotika, pengedar ada. Apa enggak mungkin mereka akan berinteraksi atau belajar dengan orang pengedar-pengedar itu, sementara yang kecanduan itu masih ingin mengkonsumsi, masih ingin ketagihan. Nah, ketagihan itu hanya caranya adalah mengembalikan pemulihan kejiwaannya, kesehatannya. Itu yang harus dilakukan itu. Kalau penjara bukan solusi. Biaya untuk mempenjara dengan biaya rehabilitasi sama mahalnya, tetapi keluar dari penjara tidak akan sehat. Mungkin bisa menjadi lebih meningkat kasusnya. Bisa menjadi bandar, bisa pengedar, tetapi kalau dia itu adalah direhabilitasi, dia akan sembuh, kejiwaannya akan sehat dan bisa produktif. Itu yang diperlukan itu. Ya. Mungkin dari harapan Ibu untuk Amar ini kan kabarnya juga ada netizen keluarga inti Amar nggak peduli lah, ada bilang terhadap kakek Amar, apalagi nih sekarang Ibu gitu. Dan
yang menjadi support system buat Amar sendiri, yang menurut Ibu siapa sih Bu? Apa mungkin adiknya gitu atau? Ya, Amar ini sudah nggak punya keluarga, bapak ibunya udah nggak ada, adiknya juga sudah lama nggak pernah ketemu. Saya menemukan itu setelah sekian tahun, itu baru pada bulan kemarin saya temukan mereka untuk bersama. Tentu ini orang-orang dekat inilah yang bisa mensupport. Saya selalu support kepada Amar untuk semua ini adalah ujian, semua ini adalah pembelajaran gitu. Jangan tidak semangat gitu, tetap harus berusaha. Saya selalu mendukung seperti itu dan juga semua warga yang dekat dengan Amar, lapas yang ada di tempat Amar, pejabat-pejabat semua, ada Amar 1, Amar 2, semua itu penyalahgunaan narkotika, ya diperlakukan yang sama. Jangan dimungsuin, jangan dicari pasalnya. Ini mau masuk pasal mana, ini mau dimasukkan pasal mana, bukan begitu. Tetapi dia penyalahgunaan narkotika, rehab. Sudah, titik, itu nggak ada tawaran lagi. Dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Kejaksaan punya rehab kosong, pakai itu. Dan itu sudah beberapa kali kami akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Saya sudah ketemu dengan Kepala Kejaksaan Agung untuk bersama-sama supaya dilakukan rehab. Tenaga-tenaga di asosiasi dosen itu psikolog banyak, bisa dimanfaatkan untuk di sana gitu. Ya. Amar sendiri kan juga selalu mensupport dari awal sampai Ya. sekarang ini. Kita kan nggak tahu nih kehidupan Amar seperti ini. Dia istilahnya remaja, anak, dewasa, menikah, bercerai. Bisa seperti itu. Ketemu lagi itu semua adalah sudah jalannya Tuhan, jalannya Allah. Kalau misalnya ada yang mau menerima Amar, itu harus disyukuri. Dia juga salah satu sebagai supporting sistemnya ada yang diperlukan oleh Amar. Siapa yang peduli? Mungkin juga yang dianggap sekarang yang dekat dengan Amar itu ya tergugah hatinya untuk melihat apa yang terjadi pada Amar. Kayak saya, Amar juga bukan apa-apa saya, tapi saya pertama lihat Amar di kasusnya di Polres Jakarta Barat, itu sudah saya melihat bahwa Amar ini adalah korban. Maka sampai sekarang pun ketika Amar mengatakan, ibu adalah ibu, saya minta ibu jadi ibu, itu saya terenyuh. Dia kan bukan apa-apa saya itu loh. Tapi melihat korban seperti ini, nggak akan ada lagi di Indonesia. Akan ada korban-korban semuanya. Orang yang punya talent, punya potensi. Itu kita yang harus bicara. Kita yang harus berbuat. Kita yang harus melakukan pada mereka yang menjadi korban dari pengedaran narkoba. Kalau pemerintah nggak memperhatikan itu, rusak Indonesia. Apa itu program prioritas untuk menciptakan Indonesia bersih narkoba? Bohong semua. Jangan hukum, jangan hakimi orang yang penyalahguna narkotika. Mereka adalah korban. Maka saya bersedia untuk menjadi ibu angkat. Karena saya akan bimbing dia sampai kapan dia bisa. Itu, maaf kalau saya terharu. Ini adalah keprihatinan saya pada negara kita, pada pemerintah kita, kepedulian kita. Kenapa orang menjadi korban masih mau dimasukkan pasal ini, pasal itu? Tidak perlu. Mereka itu menjalani hukum ikhlas. Pada ikrahnya ada jelas itu adalah penyalahgunaan narkotika. Kenapa dipenjara? Dan sekarang terjadi seperti ini. Bagaimana kondisi lapas? Siapa yang tanggung jawab? Kepala lapas, pembina lapas, jaksa, penyidik, nggak ada yang tanggung jawab. Gitu. Ya. Kita doakan bersama. Semoga ini segera selesaikan. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk lebih baik. Bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap umat. Ya, terutama perlindungan penyalahgunaan narkotika. Jadi hukumnya, hukum penegakan hukum itu yang harus betul-betul diperhatikan dari hakim, jaksa ketika menjatuhkan suatu keputusan, lihat itu hukum-hukumnya itu. Narkotika sudah bagus bahwa penyalahgunaan narkotika direhabilitasi, bukan dihukum. Kemudian